Hai guys, hari ini aku mau buat cemilan stik bawang atau jaje bawang kalau di tempat aku sebutannya begitu. Yang pastinya ya kalian sudah nggak asing lagi sama ini cemilan, selalu ada meskipun tidak di hari besar karena cemilan yang satu ini menurut aku tuh mudah bahan-bahannya, tapi proses pembuatan yang lumayan rumit. Apalagi kalau buatnya itu pakai alat cetakan stik bawangnya, kalau nggak ada temannya yang bantuin itu lumayan susah loh guys. Tapi kalau aku sendiri juga oke-oke aja, malah lebih senang sendiri buatnya guys. Maklum, aku nggak ada saudara cewek yang bantuin. Nah, jadi makanya aku bilang mending sendiri. Kalau suruh ibu aku, gimana ya? Dia punya bagian menggoreng nanti guys. Jadi kalau bagian nyetak-nyetak gini, aku ini mah kecil. Hehe. Oh ya, ini stik bawangnya tuh aku buat 1 kiloan ya guys. Dan 2 bungkus pakai penyedap rasa. Kalau bawang putih sama bawang merahnya sekira-kira saja lah guys. Karena aku tuh kalau buat cemilan atau masak nggak pakai takaran guys. Cuman pakai piring saja. Sudah cukup. It's bukan sok jago gimana ya, tapi emang feeling itu andalan setiap masak atau buat cemilan guys. Sebenarnya stik bawang ini biar makin cantik harus ditambahkan daun seledri ya guys, tapi karena anak-anakku tuh nggak suka yang pakai daun seledri, makanya ini aku buat polos saja. Ini aja udah enak guys. Ini nggak ketinggalan ya pakai margarin, aku pakainya tuh setengah guys. Ini aku buat cemilan stik bawang karena requestan kakak Kesha. Ini anakku tuh ya kalau nggak ada cemilan di rumah, aduh tetap manyun ke aku guys. Apalagi kalau pulang sekolah itu sudah capek sekolah dari sore, pulangnya jalan meski deket, kalau nggak ada nemu cemilan auto garuk-garuk kepala sambil ngebawel. Alhasil ini baru bisa dibuatin cemilan kesukaannya guys. Dan meskipun ini cemilan kesukaan kakak Kesha, tapi dia tuh tidak boleh terlalu banyak makan yang bertepung-tepung gitu guys, takut kembali lagi, takut kambuh lagi maksudnya. Dan pengobatan mulai dari nol lagi guys. Tapi sesekali aku kasih sih sebagai rasa penasaran aja, tapi tidak berlebihan, itu saja kok guys. Ini cemilan stik bawang paling kakak Kesha suka. Dulu sebelum aku tahu dia didiagnosa sama dokter, sering banget aku tuh buat cemilan stik bawang ini guys, sampai toplesnya itu nggak boleh kosong. Soalnya senang aja kalau dia suka, apalagi buatan mamanya ya kan. Aku bebaskan dia makan yang aku buat, tapi kalau nyemil di luar aku itu sangat bawel guys. Aku tuh sangat bawel sekali guys, sampai aku itu pantau dan malah ngingetin yang dagang itu guys, kalau anak aku tuh belanja ke sini jangan kasih beli yang enggak-enggak ya, kayak manisan, es gitu guys. Tapi namanya anak-anak ya, matuhnya itu sebentar, dan pas di sekolah kita nggak bisa pantau, tapi sering dikasih tahu sama teman-temannya. Alhasil aku ngomel-ngomel sendiri, dan karena capek juga ya, aku biarkan saja. Bismillah, sudah beli jajan apapun itu aku bismillahkan saja. Tapi gini guys, pas malamnya itu aku lihat anak aku tuh kakak Kesha kesakitan sampai nggak tahan aku lihatnya guys. Dan berobatlah ke orang-orang pintar dulu guys. Ya namanya kita orang sasak ya, pasti itu yang kita dahulukan. Nah, bas nggak bisa juga lama-kelamaan tetap aja kayak gitu, dan pilihlah dokter. Dan pas dengar hasil dokter itu kayak sedih banget. Dan pas aku dengar diagnosanya dokter itu, setiap harinya itu, setiap malamnya tuh aku bisanya cuma nangis-nangis guys, dan bertanya, ya Allah kenapa di anak aku yang masih kecil ini. Aku nangisnya setiap hari guys, sampai aku tuh 1 bulannya itu nangis aja kerjaannya. Tapi aku bilang gini, cukup sudah meratapinya, aku cari solusi sendiri guys, sampai semua pemasukan yang dikasih suami aku itu aku pakai buat berobat buat anak aku guys, mulai dari herbal dan medis juga. Karena kakak Kesha tuh masih kecil, aku hentikan yang medis guys, dan alhamdulillah dari obat herbal yang dikonsumsi selama 1 tahun itu lumayan bisa membantu, dan Allah kasih jalan buat nemuin 1 vitamin yang alhamdulillahnya pas rutin minum itu diagnosa dokternya hilang guys. Masya Allah, tabarakallah, aku kayak hidup lagi guys. Dan dari sana pola makanan anak aku tuh aku jaga, meski dibilang bawel, cerewet, tapi sesekali aku kasih jadi obat kepingin saja guys. Masya Allah guys, semenjak jadi ibu, apalagi pas ada anak aku tuh kakak Kesha yang masa-masa dia tuh perjuangan sekali. Maksudnya dia meski dalam perut mengerti keadaan kondisi orang tuanya. Apalagi anak aku ini nggak pernah ngerasain tangan bapaknya pas kecil guys, karena bapaknya itu jauh dan tuntutan pekerjaan dan kondisi juga. Jadi selama 5 tahun anak aku tuh hadir, kakak Kesha hadir di dunia ini, barulah dia merasakan sosok bapak. Dan awal jumpa bapaknya tuh aku sampai nangis mewek guys. Akhirnya anak aku tuh bisa peluk bapaknya, meskipun setiap hari tuh video callan sih. Makanya dia tuh sangat-sangat disayang sama bapaknya guys, dan dia bakal dituruti keinginannya tuh yang dia mau, tapi selama masih bisa dibelikan. Iya guys, karena kita tuh bukan dari keluarga sultan, kami tuh perintis bukan pewaris. Makanya tuh sebisa mungkin bapaknya tuh
ngebahagiakan anak-anaknya supaya tidak seperti dia di waktu kecilnya, kata bapaknya sih gitu. Lah ceritanya ini aku kepanjangan ya guys, maaf ya, semoga nggak bosan dengarnya. Ini jaji bawangnya itu sudah aku pipihkan, dan ini aku pipihkan lumayan tipis guys kalau pakai cetakan ini yang di angka 6 gitu ya guys. Dan ini sebelum aku cetak jaji bawangnya, ini aku mau potong-potong biar sesuai sama panjangnya guys. Tapi nggak merata juga panjangnya guys, pokoknya bisa jadi jaji bawang gitulah ya. Ini tetap enak juga, alhasil ini tetap akan habis guys gimana pun bentuk modelnya. Apalagi kalau adik aku tuh pulang dari pondok, ini nggak sampai semingguan digetek-getek sama adik aku guys. Aku buat jaji bawangnya itu mulainya itu dari jam setengah 8 guys, pas anak aku tuh jalan sekolah, dan ini sudah jam 9 guys, dan aku tuh belum makan sama sekali, dan aku sudahi dulu dan lanjut sarapan. Kalau sudah telat makan begini nggak enak guys, padahal belum makan tapi berasa kenyang tapi pengen mual. Padahal sudah tahu nggak bisa telat makan, beraniin diri telat makan, ngidem banget nih aku guys. Ini aku sudah kenyang guys, tapi di belakang kamera ibu aku tuh suruh habisin, ntar puyeng, repot, bentar lagi mau puasa katanya. Ya sudah, sambil habisin nasi sambil kerja lagi, soalnya ini belum selesai pekerjaan yang bisa selesai setengah jam, jadi 2 jam selesainya guys, belum lagi pindahin kameranya. Begitulah ya, jadi karyawannya Meta ini biasanya cepat jadi lama. Sudah capek lagi duduknya guys, panas sudah guys, ini tempat duduk aku, sentaunya gitu panas, kalau bisa ngomong udah berdiri aku capek, udah kepanasan. Nah ini kita persingkat, jaji bawangnya sudah selesai dicetak, ini sudah mulai proses penggorengan yang aku serahkan ke ibu aku guys. Badan aku sudah kram mau selonjoran guys. Dan ini jaji bawangnya sudah matang guys, semua 1 kilonya jadi banyak ya guys. Assalamualaikum, bye.